kebangkitan Kristus, kita diajak ikut serta untuk bangkit dari maut dan dosa. Selamat Paskah bagi permisa TVRI yang terkasih. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya, Anastasia Febriliana, mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan sebuah renungan yang akan disampaikan oleh Frater Lamro Siregar. Menjelang sengsara, Yesus pun mengambil roti lalu memberkati, mengucap syukur sambil berdoa. Roti lalu dipecahkan dan dibagi-bagi. Yesus bersabda, "Terima dan makanlah, roti ini tubuhku yang hancur bagi kamu." Waktu perjamuan mendekati akhir, Yesus pun mengambil anggur lalu memberkati, mengucap syukur sambil berdoa. Anggur diberikannya kepada para murid. Yesus bersabda, "Terima dan minumlah, anggur ini darahku tercurah bagi kamu." Darah perjanjian baru dan abadi yang tercurah untuk mengampuni dosa-dosa. Ampun bagimu dan bagi dunia. Lakukanlah untuk peringatan akan aku. Setiap kali merayakan ini, wafat Tuhan diwatakan sampai Tuhan datang. Selamat pagi untuk pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selamat Paskah untuk saudara-saudari umat Kristen. Hari ini kita akan mencoba merenungkan Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan umat Kristiani, kita akan merenungkan apa yang telah kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Ada Injil yang menarik bagi saya di sini. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di sini saya merenungkan apa makna melihat. Ternyata melihat itu penting. Terkadang banyak orang ingin dilihat, ingin dipandang, ingin diperhatikan. Tetapi di masa Paskah ini kita diajak untuk melihat. Melihat Yesus yang disalib. Melihat Yesus yang disalib dalam hidup kita sehari-hari. Bisa kita lihat dalam dunia kita, misalnya dalam pekerjaan sehari-hari, ataupun melihat dalam keluarga, atau melihat dalam pelayanan kita.
melihat di sini sungguh penting. Tidak mungkin kita mampu melihat musuh-musuh kita, sedangkan melihat teman kita yang kita rasa kesal, kita tidak mampu. Maka saya merefleksikan bahwa ada dua makna kata yang harus kita lihat dalam melihat. Pertama, melihat karena benci. Melihat karena benci kita tidak akan mampu. Bahkan orang tua yang kita rasa harusnya kita cintai, ketika kita kesal, melihat dengan benci, kita akan merendahkan. Bahkan melihat teman kita, karena kesal, kita akan menjauh dari mereka. Maka di sini kita diajak untuk melihat dengan terang iman. Melihat dengan terang iman, mengandaikan bahwa kita melihat dengan penuh cinta. Melihat dengan cinta, seharusnya kita melihat bagaimana orang-orang yang di sekitar kita, bagaimana orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harusnya melihat dengan terang iman, bergerak, melakukan suatu tujuan di mana apa yang diperintahkan Yesus kepada kita, perintah memberitakan sukacita Injil. Seharusnya dalam hidup kita, ketika kita melihat sukacita Injil sudah ada dalam hidup kita, tetapi renungan kembali dalam diri kita, apakah memberitakan sukacita Injil itu dengan membaca lalu memberitahukan kepada mereka? Saya kira tidak. Dengan memberitakan sukacita Injil, kita seharusnya penuh dengan senyum, dengan sukacita, sehingga orang-orang yang hadir di sekitar kita merasakan apa itu sukacita dalam diri mereka.
Pemirsa TVRI yang berbahagia, di sini kita sudah merenungkan bagaimana penting melihat. Tetapi hal yang harus kita lihat seharusnya peristiwa-peristiwa itu menjadi refleksi bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat ketika kita sudah melihat? Banyak orang melihat, tetapi belum tentu orang akan mampu melakukannya. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, melihat adalah dalam persoalan air, kita diajak untuk melihat air yang bersih, melihat air yang kotor. Tetapi bagaimana tindakan kita? Banyak dalam hidup kita sehari-hari, air selalu kita pakai. Misalkan ketika kita makan, kita membutuhkan air yang bersih untuk minum. Ketika kita mandi, kita membutuhkan air yang bersih. Ketika kita cuci tangan, kita membutuhkan air yang bersih. Tetapi apakah kita sudah menjaga dan memelihara kebersihan air? Itu yang harus kita renungkan. Jika seandainya kita belum bisa membersihkan air, setidaknya jangan kita mengotorinya. Atau banyak peristiwa-peristiwa yang kita lihat, peristiwa kejahatan khususnya. Kita banyak melihat kejahatan yang ada dalam lingkungan kita, tetapi kita hanya melihat, tidak berbuat apa-apa. Maka ada kata-kata orang bijak, lingkungan kita tidak akan hancur oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi lingkungan kita akan hancur sebab mereka yang melihat kejahatan tidak berbuat apa-apa. Pemirsa TVRI yang berbahagia, saya mengajak untuk melakukan suatu tindakan yang betul-betul memberikan sukacita terhadap lingkungan ataupun sesama. Seharusnya dalam hidup kita, ketika kita melihat sukacita Injil sudah ada dalam hidup kita, tetapi renungan kembali dalam diri kita, apakah memberitakan sukacita Injil itu dengan membaca lalu memberitahukan kepada mereka? Saya kira tidak. Dengan memberitakan sukacita Injil, kita seharusnya penuh dengan senyum, dengan sukacita, sehingga orang-orang yang hadir di sekitar kita merasakan apa itu sukacita dalam diri mereka. Pemirsa TVRI yang bersukacita, seperti pantun yang mengatakan, burung matanya sipit itu burung pelipis, belum tentu itu burung Cina. Jangan terlalu banyak berkata manis, belum tentu itu artinya cinta. Semoga pantun ini menjadi penghantar kita untuk merenungkan bagaimana makna melihat. Tuhan Yesus memberkati.